Tabe selamat lingkungan latai, salam sujudkan melempang, Om Swastiastu, Om Swastiastu. salam sejahtera bagi kita semua, khususnya umat Hindu Kaharingan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dayu Anggara selaku host kita pada malam hari ini. Pada episode kali ini, Haring Kaharingan, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan realitas kehidupan umat, yaitu suka duka dalam pembinaan dan pelayanan umat Hindu Kaharingan. Tentunya tema ini penting dibicarakan karena di balik setiap pengabdian dan pelayanan selalu ada kebahagiaan, harapan sekaligus tantangan yang sering dijalani dalam diam dan membentuk perjalanan spiritual umat. Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Tirta SOS MPDH. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Ya, yang merupakan Ketua Tim Pelayanan Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Beliau yang akan berbagi pengalaman, refleksi, serta pandangan langsung dari lapangan mengenai suka dan duka pembinaan pelayanan umat Hindu Kaharingan. Ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sampai selamat di Gunalatai, salam sujud kereneng melempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih host kita yang luar biasa malam hari ini. Dan apresiasi juga kepada channel YouTube kita Haring Kaharingan yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan telah mengundang kami selaku Ketua Tim Pelayanan Majelis Daerah Kota Palangkaraya, dan judulnya menarik, luar biasa. Malam ini menarik tentang suka duka yang kami alami dalam melayani pembinaan dan pelayanan umat agama kita Hindu Kaharingan yang ada di Kota Palangkaraya. Nama saya singkat Ade, saya panggil Ade aja ya. Ya. Host kita ini ganteng juga nih. Ade Dayu. Nama saya Tirta. Nah, kalau di bahasa Sanskerta itu artinya air. Nah, Tirta Esos, dan saya juga sekolah di S2-nya dulu menempuh di Unhi, dan ada gelar sedikit di situ MPDH, dan mungkin ada pengalaman spiritual juga. Dan saya lahir di Kuala Kapuas dan berusia sudah kurang lebih 54 tahun selaku pegawai negeri sipil. Dan sekarang selebih condong mungkin usia yang sudah semakin menua ini lebih banyak ingin mengabdi dan melayani umat kita. Entahlah dorongan hati nurani, panggilan suci, dan tentunya kita ingin bagaimana umat kita ini semakin hari, semakin tahun bisa maju dan berkembang. Mungkin itu sementara yang bisa kita ulas. Lebih menarik nanti kita diskusikan di podcast ini. Oke. Nah, sebagai pembuka tentunya Pak, mungkin masyarakat di luar sana belum mengetahui apa makna pembinaan dan pelayanan umat dalam ajaran Hindu Kaharingan itu sendiri, Pak. Dan apakah sekedar tugas keagamaan atau sebuah panggilan batin yang lahir dari iman dan ketulusan itu sendiri, Pak? Ya. Bisa dijelaskan. Terima kasih. Begini, Dinda dan umat Senarma yang berbahagia, tentunya sebagai umat yang percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan dan percaya akan ajarannya bagi kehidupan manusia. Tentunya pembinaan dan pelayanan adalah landasan penting dalam penguatan iman dan takwa kita kepada Tuhan, Ranjing Hatala Langit. Ini yang penting, bahwa itu merupakan landasan utama dalam rangka kita melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada umat kita. Menarik tadi dikatakan apakah hanya sekedar tugas
keagamaan? Saya katakan, iya juga. Nah, tentunya sebagai penganut yang percaya kepada Tuhan dan percaya agama Hindu Keharingan ini adalah wahyu dari Tuhan, dan keimanan kita memang ada di dalam diri dan batin kita, dan mungkin bagi umat Hindu Keharingan saya berbuka sedikit firman atau yang tertuang di ayat Taur. Apabila kita mendengar pada saat rohaniawan kita mengungkapkan ayat Taur, di situ dikatakan, "Ikau tu behas, balang bitim jadi isi, hampuli belitam jadi daha, dia balang bitim to indul ruang rawe pantai danum kalunen." Artinya bahwa beras pare menyangin tinggal ngeberisi firman Tuhan itu, selain menjadi darah daging kita manusia, menjadi kepintar ke hati kita, karigas ke abas umur panjang kita, tugas kita kia indul luang rawe, berarti marawe mengajak orang untuk percaya agama kita. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, firman Ranying Hatala, kita mengundang uluare mangat percaya akan agama nitah. Nak lute lah. Intinya bahwa itu panggilan batin dan lahir dari keimanan dan ketulusan. Dan pasti tanggung jawab. Panggilan hati nurani demi kepentingan umat dan agama Hindu Keharingan. Nah, mungkin gitu garis besar bahwa memaknai pembinaan pelayanan umat yang dilaksanakan oleh tim pelayanan. Nah, mungkin bahasa melem tuh ada bahasa Indonesia, TG di bahasa Itah. Dan semoga umat sedharma tahu menerima narai makna dari pembinaan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh tim pelayanan Kota Palangkaraya. Mungkin sementara ya, mungkin melanjut, tadi dikatakan bahwa tim pelayanan sangat penting tentunya Pak ya. Nah, mengapa tim pembinaan dan pelayanan umat ini menjadi pilar penting Pak dalam menjaga keberlangsungan iman kalau tidak salah ya, terutama di tengah perubahan zaman dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks saat ini Pak. Kenapa ini bisa menjadi sangat penting tentunya Pak? Ya. Pembinaan dan pelayanan ini menjadi penting dan merupakan pilar seperti yang saya katakan awal tadi. Ini bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, kemudian percaya segala apa yang terjadi dalam kehidupan ini berawal dari Tuhan, begitu juga tempat kita hidup, dan semua kehendak yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Dan apabila kita mengaitkan ke pasal penaturan, di pasal penaturan tamparan teluhan diai, khususnya di pasal 1 ayat 3, dikatakan Tuhan menyatakan, "Aku tuh Ranying Hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kehidupan. Bahwa kemuliaanku yang suci, terang dan bersih adalah cahaya kehidupan yang terang abadi. Dan aku sebut dia intan keharingan." Itu jawabannya. Bahwa kita percaya bahwa kehidupan yang ada, kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah bersumber kepada Tuhan. Dan itulah menjadi pilar penting bahwa kita harus melaksanakan firman Tuhan dan menyebarkan kepada umat kita. Nah, sehingga ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran yang baik dari Tuhan Ranying Hatala dapat kita sampaikan kebenaran itu kepada umat. Nah, itu. Nah, tentunya berbicara tentang pelayanan, itu kapan sih Pak pembentukan tim pelayanan ini mulai muncul, dan kondisi apa yang saat ini paling mendorong kehadiran tim pelayanan di tengah umat itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Seingat saya bahwa tim pelayanan ini terbentuk
kurang lebih tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dan gagasan ini muncul diprakarsai oleh Ketua Majelis Daerah Kota Palangkaraya, ketuanya Pak Prada, yang bersama-sama dengan para penyuluh agama, kemudian para basir, roniawan kita, dan direstui oleh pimpinan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. Nah, itu pertama sejarah terbentuknya tim pelayanan Kota Palangkaraya. Kemudian yang melandasi, ini yang menarik untuk umat ketahui, bahwa yang melandasi ini adalah banyaknya keluhan umat kita. Kemudian rasa keprihatinan kita juga, dan juga rasa kepedulian. Jujur, Bapak Ibu Mas Dharma, ini kondisi kami di Kota Palangkaraya, bahwa karena keterbatasan, kita mempunyai lembaga, dan di dalam lembaga tentunya kita mempunyai tugas pokok selain melayani, dan juga banyak tugas-tugas lain. Dan orangnya juga terbatas. Dan kadang-kadang keluhan umat inilah yang kadang sedih kita rasakan. Kadang-kadang juga bisa menyalahkan kita. Leha pelayanan lambat. Tu tege ulu matei. Eweh ji mau rusa. Kadang itah jujur, telepon sana, telepon sini, menggau, eweh ji melayani. Nah, dan itah mengakui lembaga itah jadi cukup membantu, cukup melayani. Cuma ulu, orangnya yang terbatas. Nah, orang yang terbatas, kemudian sarana prasarana kita juga terbatas. Dan inilah dasar yang menjadi awal lahirnya tim pelayanan. Agar keluhan masyarakat yang selama ini kita rasakan, yang kadang menyalahkan kita, tidak melayani, lambat ditangani dan sebagainya, sehingga bisa kita jawab dengan hadirnya tim pelayanan. Sedikit cerita, awalnya tim pelayanan ini sedikit saja orangnya. Kalau tidak salah, tim 7 sampai 10 orang. Dan kita turut berduka cita juga salah satu tim pelayanan kita, almarhum Herwandi, yang turut serta sering turun ke lapangan membantu pelayanan, ternyata telah kembali duluan di hadapan Ranying Hatala. Dan ya, dalam perkembangannya kita bersyukur sampai sekarang tim pelayanan jalan. Nah, nanti di dialog ini makin ramai, nanti kita ceritakan. Mungkin itu sementara yang melandasi bahwa kehadiran tim pelayanan ini karena banyaknya keluhan umat kita yang minta dilayani. Mungkin sementara itu. Ya, tentunya dalam perjalanan awal tim pelayanan, Pak, mungkin ada momen kebahagiaan apa, Pak, yang paling berkesan dan menguatkan Bapak untuk terus saat ini melayani umat itu sendiri, Pak? Ya, suka dukanya, ini sukanya ya dulu. Ya, yang paling berkesan. Paling berkesan bahwa kita diterima oleh umat kita. Nah, kita merasa juga dihormati, dihargai, dan yang pasti yang paling membahagiakan bahwa kita bisa berbagi bahwa kita diberi tugas untuk melayani, itu yang penting, diberikan tugas untuk melayani umat kita, untuk menyampaikan firman Tuhan, memuji Tuhan, nah melalui kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak ada yang lebih, bahwa suka dukanya, bahwa yang paling berkesan bahwa kita bisa lebih dekat dengan umat. Nah, itu jawabannya. Ya, tentunya, Pak. Nah, mungkin
masyarakat bertanya juga Pak, apakah tim pelayanan umat ini bekerja secara sukarela atau mendapatkan bentuk dukungan tertentu Pak? Bagaimana realitas kesejahteraannya? Apakah tim pelayanan di lapangan selama ini Pak realitasnya? Menarik ini. Tim pelayanan tidak digaji. Tidak digaji. Intinya itu. Tim pelayanan tidak digaji dari sejak berdiri 2020 sampai sekarang. Karena mereka jiwanya sosial. Yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka adalah relawan-relawan yang mengabdi demi umat, demi agama. Dan saya katakan tadi, anehnya juga walaupun tidak digaji, yang dulunya jumlahnya 7-10 orang, sekarang di grup kami itu sudah hampir 33 orang yang masuk di tim pelayanan. Ini rasa bangga kita bahwa tim pelayanan ini tidak jelek-jelek amat gitu. Dan kita memang pada awalnya juga kita dibantu oleh Majelis Daerah Kota Palangkaraya. Terima kasih dalam rangka mendukung operasional. Karena ya untuk transport lah. Karena yang kita layani ini luas di Kota Palangkaraya. Karena kita mempunyai 5 kecamatan dan majelis resort juga kita sudah terbentuk semua. Tim pelayanan ini sampai juga melayani yang di daerah Rangkupit, Sebanga dan sebagainya. Dengan kondisi tidak ada anggaran. Dan bersyukur majelis daerah kemudian membantu anggaran, kemudian juga sampai sekarang ini juga memberi bantuan berupa buku-buku agama untuk kita pelayanan. Selain juga ada dari majelis besar juga ada buku-buku itu dan juga dari Kementerian Agama. Dan tim pelayanan juga diberi pakaian khusus dalam rangka pelayanan. Dan kemudian ya sarananya sudah mulai lengkap, sound system juga ada, kemudian sangkunya untuk sarana-sarana ibadah sudah lengkap sekarang. Nah, tinggal kesiapan orang-orangnya saja yang ya siapa yang punya waktu dia yang berangkat untuk melayani. Apalagi Kota Palangkaraya ini kan selain punya kecamatan 5 kecamatan tadi, kemudian umat kita juga banyak di sini di Kota Palangkaraya. Di data kependudukan itu umat Hindu Kaharingan yang ada di Kota Palangkaraya ini sebanyak 3.701 jiwa. Dari jumlah penduduk penganut agama Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah yang berjumlah 152.765. Nah, cuma tidak sebanyak yang ada di Katingan. Umat yang paling banyak kan Hindu Kaharingan kan di Katingan, kemudian di Kota Waringin Timur, kemudian Kapuas nomor 2 kalau tidak salah, kemudian Katingan, kemudian Barito Utara. Tapi yang melayani 3.000 umat ini kan ya cukup memakan waktu dan pikiran juga. Nah itu mungkin ya sedikit cerita-cerita lah yang berkaitan tim pelayanan selama ini. Makanya ditanya tadi apakah digaji, tidak. Mereka tidak digaji, mereka hanya relawan yang sukarela, yang mengabdi untuk umat dan memberikan pelayanan. Dan bersyukur ya sampai sekarang tim pelayanan ini tidak berkurang, malah terus bertambah. Ya mungkin itu sementara jawabannya. Ya, di balik suka tentunya Pak ada duka Pak. Nah, tentunya apa sih duka ataupun tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi tentunya dalam pembinaan pelayanan umat Hindu Kaharingan yang ada di Kota Palangkaraya ini? Ya, kalau duka, bicara duka, memang banyak juga pengalaman, tapi tidak duka. Ya, pengalaman-pengalaman kita ya mungkin karena masing-masing punya kesibukan,
kemudian juga ada yang dadakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga agak kerepotan. Nah, tapi tidak pernah yang tidak dilayani. Semua terlayani. Apalagi yang paling berat yang kita hadapi kalau ada umat kita yang meninggal dunia. Nah, yang meninggal dunia, apalagi yang tidak ada keluarganya, dan biasanya yang ada di rumah sakit, kemudian ada berita duka di sana, keluarganya masih di luar, dan mereka membutuhkan pelayanan doa dan sebagainya, kemudian memandikan dan sebagainya. Dan ya, itulah pentingnya adanya tim pelayanan sehingga mereka cepat. Karena selain tim pelayanan kita punya lembaga juga yang majelis resort, nah, majelis daerah dan sebagainya. Kerjanya sama-sama. Nah, mungkin itulah yang ya sedikit dukanya. Kalau yang lain-lain saya kira biasa saja, yang ya kalau ada umat yang merasa kurang pelayanan dan sebagainya, sah-sah saja. Sebagai manusia kan kita ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti tidak ada yang lebih sempurna daripada Tuhan. Mungkin sementara itu Adek Dayu. Nah, bagaimana nih perasaan batin Bapak tentunya ketika ingin melayani sepenuh hati, namun harus berhadapan dengan keterbatasan sumber daya tadi Pak. Nah, tadi Bapak juga mengatakan dengan sumber daya yang terbatas tapi bisa melayani umat itu sendiri Pak. Bagaimana Pak? Ya, sumber daya kita memang terbatas orangnya. Tapi aneh, makanya saya bilang, katakan mungkin mujizat dari Tuhan, walaupun orangnya terbatas, semua terlayani. Yang agak berat itu kadang-kadang ada juga kegiatan ibadah yang secara bersamaan waktunya. Sehingga kita harus membagi orang yang melayani. Dan kita bersyukur sekarang juga lembaga-lembaga majelis-majelis resort kita juga kuat kan. Sudah terbentuk semua. Nah, sehingga karena yang lebih berkompeten, yang lebih dekat untuk melayani pembinaan pelayanan itu jujur kita adalah majelis resort yang ada di wilayah itu. Tim pelayanan ini hanya membantu saja. Kalau majelis resort memerlukan tim pelayanan, ya kita hadir, kita ikut sama-sama melayani. Nah, mungkin itu sementara. Nah, tadi Bapak juga menjelaskan terkait ada peran majelis juga apalah. Nah, mengapa masih diperlukan tim pelayanan Pak? Padahal tadi Bapak mengatakan struktur sudah ada, lembaga kita sudah ada seperti majelis daerah, majelis resort maupun kelompok Pak. Baik, ya ini luar biasa pertanyaannya. Kita memang punya lembaga yang terstruktur, ada majelis besar, majelis daerah, majelis resort, dan di kabupaten juga mungkin ada yang sampai majelis kelompok. Nah, di majelis-majelis itu sama kondisi kita juga, kita menyadari mungkin banyak kesibukan lain. Nah, kemudian orang-orangnya juga terbatas. Dan kehadiran tim pelayanan, saya garis bawahi, kehadiran tim pelayanan hanya membantu majelis resort, majelis daerah yang ada. Karena tanggung jawab yang paling utama untuk melayani umat di wilayah kecamatan, wilayah desanya adalah majelis. Tanggung jawabnya. Dan kami pun pada saat pelayanan tidak langsung masuk di acara itu, tapi kami berkoordinasi dengan majelis resort yang ada, sehingga komunikasi yang baik ini sudah mulai terjalin. Ya, mungkin kalau awal dulu mungkin cerita ya mungkin pernah ada miskomunikasi, kok kenapa sudah ada majelis, kenapa hadir lagi tim pelayanan, apakah tidak tumpang tindih dan sebagainya. Dan berkat komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, dan kita juga diarahkan pada saat rapat koordinasi dengan rapat pimpinan Majelis Daerah Kota Palangkaraya bersama Majelis Resort dan tim pelayanan,
sudah ada titik temunya bahwa pembinaan pelayanan yang utama itu adalah tetap majelis resort, dan tim pelayanan hanya membantu, mendukung, dan melayani. Seandainya, ini contoh, seandainya ada upacara ibadah atau ada upacara ritual kematian yang sudah dilayani oleh majelis resort, majelis kelompok, tim pelayanan juga hadir di situ. Nah, hadir sebagai umat. Nah, tapi yang melayani, karena orang-orangnya itu saja sebenarnya. Dia juga pengurus majelis kelompok, dia juga majelis resort, dan juga dia sebagai umat, dan juga masuk di pelayanan ini kan suatu wadah kita. Nah, apabila ada umat-umat yang sifatnya membutuhkan, intinya mereka siap. Nah, sehingga komunikasi yang baik sekarang, dan luar biasa komunikasinya sekarang baik, hubungan yang baik antara majelis dan tim pelayanan, karena memang sama-sama di bawah majelis daerah agama induk Kaharingan. Nah, mungkin ya sedikit itu cerita bahwa kehadiran tim pelayanan bukan maksudnya untuk menyaingi, mengambil alih tugas majelis, tapi hanya membantu majelis. Ya. Nah, bagaimana Pak kondisi umat tentunya, baik yang karena kita tahu di Kota Palangkaraya tidak semerta-merta di kotanya saja kan Pak, tapi ada di daerah kayak seperti di Rakumpit, ada yang lebih jauh lagi mungkin. Bagaimana Pak kondisi keumatan di sana ketika melihat tim pelayanan hadir seperti itu Pak? Ya, jujur beberapa selama di tim pelayanan banyak yang kita layani, dan terima kasih para rohaniawan kita, Basir juga yang masuk di tim pelayanan, kemudian para penyuluh, ya tim pelayanan khususnya. Nah, mereka secara ikhlas, tulus melayani umat kita yang ada, sampai naik kelotok itu ke daerah Rangkupit, di daerah kecamatan sana kan rata-rata lewat sungai. Dan mereka bermalam dengan kondisi ya jarak tempuh yang jauh, dan ya bersyukurlah sekarang juga mulai ada dana operasional yang dikelola oleh bendahara, karena di tim pelayanan ini ada bendaharanya, bendahara yang mengelola anggaran yang bagian dari majelis daerah Kota Palangkaraya. Dan di tahun 2026 ini hasil koordinasi kami juga dengan lembaga dan majelis, bahwa ya ada tambahan lah dana dari pelaksanaan ibadah-ibadah kita yang kita sumbangkan, tidak banyak, mungkin kena nilainya sedikit, 250.000 disisihkan juga setiap bulan untuk tim pelayanan Kota Palangkaraya untuk membantu transportasi. Nah, karena yang dilayani ini umat kita yang ya apalagi yang jauh di Rangkumpit, mungkin untuk sewa mobil, minyak, sewa klotok dan sebagainya. Nah, mungkin itu sementara. Ya, tentunya. Bagaimana peran pembinaan dan pelayanan umat dalam membentuk karakter, tentunya Pak, iman dan spiritual generasi muda itu sendiri Pak? Ini penting. Ini terima kasih. Sekarang memang tugas terbesar ada di pundak generasi muda kita. Dalam rangka menyambut Indonesia Emas 45 ini sama. Kita juga harus menyiapkan generasi-generasi emas kita juga, yang tentunya kaitannya dalam peningkatan iman dan takwa. Nah, salah satu saya memberikan apresiasi dengan apa yang dilakukan rekan-rekan pemuda dengan adanya podcast Haring Keharingan ini salah satu media dalam rangka siar agama kita. Di tengah era globalisasi sekarang ini, apabila kita lupa dengan ajaran agama kita, lupa dengan keimanan, ketakwaan kita akan tertinggal. Dan salah satu yang paling efektif untuk siar agama, untuk menyampaikan firman
dari Ranjing Hatala melalui media ini. Nah, saya lihat generasi kita sekarang luar biasa. Apabila saya cerita masa lalu, ibadah basarah ini dulu mungkin bisa dihitung dengan jari. Dan coba lihat sekarang, hadir 300, 500 orang, balainya penuh. Dan di media sosial coba kita lihat postingan generasi muda kita bahwa mereka tidak malu menyatakan dirinya bahwa saya beragama Hindu Karingan. Itu yang penting. Mungkin dari Ya, tentunya. Evaluasi dan pembenahan yang paling mendesak tentunya Pak. Pembinaan dan pelayanan umat tidak hanya berjalan secara struktural tentunya Pak, tapi benar-benar hidup dan menyentuh hati umat tentunya. Bagaimana evaluasi Bapak ke depan terhadap tim pelayanan itu sendiri Pak? ya, kita dalam perjalanan tim pelayanan setiap tahun pasti ada rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh Majelis Daerah Kota Palangkaraya dalam kegiatan rapat pimpinan atau rapat kerja. Kita evaluasi yang mana yang sudah tidak relevan dan kita mengarah ke perjalanan yang lebih baik lagi. Dan saya katakan tadi, dari jumlahnya tim pelayanan ini jumlahnya 7, 10 orang dan sekarang sudah menjadi 33 orang, itu kan sudah luar biasa, bahwa keinginan untuk melayani, keinginan untuk membina umat itu walaupun tidak digaji, tetapi keinginan mereka untuk memajukan agama ini luar biasa. Dan kita berharap dan tentunya sangat berharap ke depan bahwa tim pelayanan ini juga didukung oleh umat kita yang punya kemampuan materi dan sebagainya, bisalah berbagi ya, mendonasikan sesuatu untuk kemajuan umat. Dan keinginan saya memang dari dulu, mudah-mudahan ke depan mereka ini punya gaji, punya insentif, dan layak. Tapi yang aneh, ini yang aneh, coba kita tidak tahu dalam perjalanan hidup. Saya lihat di tim pelayanan ini mungkin karena mereka memang bekerja sosial, tidak digaji, mereka banyak mendapat berkat dari Tuhan. Banyak yang diangkat jadi PNS, P3K, ada yang di outsourcing dan sebagainya. Tuhan itu tidak diam, Ranjing Hatala tidak diam. Dia melihat umat-umatnya yang mengabdi dengan tulus dan dia membalasnya dengan sesuatu yang baik. Coba lihat Ibu Sakila, Pak Pendri, kemudian Basir kita juga rezekinya juga luar biasa. Kemudian Bayu, termasuk Dayu juga, dulu Weni juga, banyak yang lain yang sekarang ya mungkin kuasa Tuhan memberikan berkat bagi mereka, dan mudah-mudahan tim pelayanan yang lain juga nanti begitu, karena ketulusan hatinya berkat itu pasti datang. Dan mudah-mudahan ke depannya ya kita tidak menutup kemungkinan, siapa tahu ke depannya bahwa tim pelayanan ini punya honor, punya gaji yang secara terstruktur dapat dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Nah, makin menarik nih tema-tema malam. Iya. Nah, tentunya bagaimana Pak peran tokoh agama, orang ataupun lembaga dan tim pelayanan tentunya keagamaan seharusnya diperkuat agar bisa berjalan saling melengkapi tentunya Pak, agar tim pelayanan kita ini saling melengkapi dan tidak ada bentrok ke depannya terhadap kepentingan menganggap bahwa saya yang berada di tempat ini, saya yang memiliki daerah. Tentunya bagaimana agar tim pelayanan, tokoh umat, tokoh masyarakat kita saling melengkapi terhadap pembinaan dan pelayanan umat itu sendiri Pak. Baik, sampai sekarang saya tidak melihat itu, bahwa para tokoh
kemudian para pimpinan lembaga sangat menyambut baik kehadiran tim pelayanan ini, dan tidak ada yang bentrok dan semua saling mendukung. Karena pada saat ibadah itu tidak ada yang saling mendominasi, semua berbagi tugas. Dan ini yang kita harapkan tidak hanya di Kota Palangkaraya, Bapak Ibu sekalian, umat sedharma. Kami mengharapkan juga yang ada di daerah, di kabupaten, yang tentunya umatnya banyak ingin mendapatkan pelayanan dan mendapatkan pembinaan, tidak salah kiranya selain ada majelis resort dan kelompok yang ada, bisa juga dibentuk tim pelayanan sama seperti majelis daerah Kota Palangkaraya ini, tetapi tetap di bawah naungan lembaganya. Nah, sehingga pelayanan dan pembinaan umat ini tetap terlayani. Nah, saya kira itu catatan kami selama ini, para tokoh pimpinan lembaga sangat mendukung kehadiran tim pelayanan ini. Ya, tentunya Pak, jika tim pelayanan umat ini dilibatkan sebuah perjalanan panjang, tentunya Pak, pesan refleksi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pelayanan umat agar tetap kuat, tulus, dan setia pada panggilan iman ini sendiri, Pak? Ya, mengabdi dengan tulus itu yang utama. Mengabdi dengan tulus, bahwa kita harus meyakini diri kita bahwa kita ada di dunia ini karena kuasa Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita percaya bahwa segala kehidupan yang ada di dunia ini adalah berawal dari Tuhan. Inilah yang menjadi landasan penting bagi tim pelayanan untuk terus jalan, terus maju, untuk melaksanakan pelayanan dan pembinaan bagi umat Hindu Karingan. Jangan kendur lah, jangan mundur, tapi majulah terus demi kemajuan umat Hindu Karingan yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Nah, sebagai terakhir nih Pak, sebagai penutup, apa nih closing statement dari Bapak kepada umat sedharma dimanapun berada terkait tentang tim pelayanan ini, Pak? Harapan Bapak ke depan tentunya. Ya, luar biasa pada malam hari ini umat sedharma yang berbahagia, bahwa harapan kami dengan kehadiran tim pelayanan yang khususnya sementara ini yang ada di Kota Palangkaraya bisa diterima dengan baik, bisa melayani umat dengan baik, dan kami bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, karena didasari bahwa keyakinan agama kita ini harus maju dan berkembang. Dan pesan saya kepada seluruh tim pelayanan, jangan berkecil hati, tetap semangat. Ranjing Hatala tidak diam, pasti akan ada berkat yang berlimpah bagi kehidupan kita ke depannya. Dan kita yakin tim pelayanan ini nanti mudah-mudahan ke depan bisa didengar juga oleh umat sedharma kita yang ada di kabupaten kota, dan mudah-mudahan kalau memang merasa mereka memerlukan, bisa dibentuklah di kabupaten kotanya masing-masing dalam rangka membantu majelis yang ada di sana. Dan seperti saya katakan, tim pelayanan bukan saingan, tim pelayanan bukan organisasi yang mengambil tugas pokok dan fungsi majelis, tapi tim pelayanan adalah membantu majelis daerah, membantu majelis resort, membantu majelis kelompok dalam rangka pembinaan dan pelayanan umat di Kalimantan Tengah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu berbagi pandangan tentunya terhadap umat Hindu Karingan dimanapun berada. Terima kasih juga Pak Tirta sudah memberikan refleksi, pandangan, ataupun kejujuran hati tentunya terhadap
tim pelayanan. Dari episode ini kita bisa belajar bahwa pembinaan dan pelayanan umat bukan sekedar tugas ataupun kewajiban, melainkan pengabdian spiritual yang dijalankan dengan ketulusan, kesabaran, dan kasih kepada sesama. Tentunya. Sahih. Semoga podcast Sharing Karingan menjadi ruang pembelajaran, tentunya refleksi dan penguatan iman bagi umat Induk Karingan di Kalimantan Tengah dan dimanapun berada. Terima kasih yang telah menyimak sehingga sampai pada di penghujung ini. Kepada Pak Tirta kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup podcast kita dengan mengucapkan Parma Santi. Om Santi 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 Santi. Om Sahih. Sahih.